Mantul sekali. Tapi buat orang Indonesia, nggak cocok. Lagi pula mau dipakai kemana pakaian begini? Biar ke pesta sekalipun juga nggak cocok ya, Pak? Nggak cocok. Begitu juga makanan. Yang enak untuk lidah orang barat, belum tentu enak untuk lidah kita. Seperti steak yang Bapak makan tadi siang itu. Anaknya makan steak. Steak yang di mana, Pak? Halo? Ya, saya tunggu. Dari rumah sakit. Halo? Halo? Ya. Ya. Siapa ini? Barman. Ya, sebentar. Ya, halo. Ini Barman. Ada apa, John? Oke. Oke. Iya. Iya, iya. Ya, aku tahu tempatnya. Iya. Iya. Ya, kami datang segera. Yuk. Barman. Kalian pergi naik apa? Pakai kendaraan umum saja, Om. Tunggu, kami antar. Ambil kunci mobil. Yang mana, Pak? Dua-duanya. Kamu pegang sedan, Bapak pick up. Ayo. Aduh, Mama jangan seret gitu dong, Mbak. Gak diseret ya lepas, Mbak. Ini apa sih kamu? Sudah, Mbak Darsi, lepas. Buat apa dipegang-pegang terus? Mobilnya kan sudah berangkat. Oh, iya ya. Gak sadar, Mbak. Dasar orang bodoh kamu. Ambilkan air putih di gelas, Mbak. Iya, Mbak. Sebetulnya kita nggak perlu panik, Ma. Semuanya kan masih belum jelas. Kita tunggu sajalah tenang-tenang. Silahkan saja kalau mau tenang-tenang. Mama bisa tenang. Siapa bilang Rudy dalam bahaya? Telepon yang barusan itu. Kalau nggak ada yang gawat, masa mereka langsung kabur begitu? Ini airnya, Mbak. Aku nggak perlu air. Aku perlu anakku Rudy. Laras, ada suara mobil. Tenang, Ma. Tenang. Aku nggak sanggup. Ras, aku nggak sanggup. Rudy, Mami nggak sanggup. Rudy. Mami. Rudy. Kau tidak apa-apa, Nak? Mami lihat sendiri kan, Rudy tidak apa-apa. Tapi perut Rudy lapar, Mam. Minta makan dong. Yuk. Yuk. Lihat tuh, Pak. Si Rudy kumat manjanya. Biarkan saja, cuma sama mamanya kok. Tadi saya benar-benar nggak nyangka kalau di luaran si Rudy bisa tegas begitu sebagai pemimpin. Memangnya si Rudy di luaran hebat? Bukan cuma hebat, tapi hebat sekali. Siapa ini tengah malam begini nih, telepon? Halo? Sebentar ya. Rudy?
Buat kamu. Halo? Iya. Bagus. Bagus. Pokoknya sekarang kalian cepat pulang. Tidur dan jangan sekali-kali begadang. Bagus. Kita ketemu di sekolah. Gak boleh ada yang bolos. Iya, kita ke rumah sakit jenguk si Tinton. Tapi jangan pada jam pelajaran. Oke? Sampai ketemu. Mami, mana makanannya? Kumat. Tapi dia kan cukup hebat. Manja sedikit gak apa-apa. Sama si Mami kok. Terima kasih atas pembelaan Anda. Model beginian gak cocok buat orang Indonesia. Apalagi buat si Laras yang badannya imut-imut kayak rambutan rapi, ah. Kayak yang ngomong gede aja. Kalau Mama pasti cocok ya pakai model beginian. Badan Mama kan lebih besar dari kalian berdua. Iya ya. Kenapa sih badan kita berdua ini kecil-kecil? Padahal gizi yang masuk ke badan kita kan lebih dari cukup. Nih sumbernya. Kenapa kalian jadi imut-imut? Badan Bapak lebih tinggi 10 cm lagi saja. Jangan. Bisa berbahaya. Begini saja yang naksir sudah nggak kehitung. Kesian mamamu nanti. Awas, Laras. Geser sedikit. Bapak mau duduk dekat mama. Ini sih bukan geser sedikit, Pak. Iya, betul. Bukan geser sedikit, tapi pindah kursi. Maaf ya, rambutan rapi, ah. Ah, Bapak ikut-ikutan Mbak Sinta. Ada apa sih? Pasti ada maunya. Enggak, saya cuma pengen lihat model pakaian yang kalian komentari tadi. Mana, saya mau lihat. Dipakai sama orang barat sih. Mantul sekali. Tapi buat orang Indonesia, nggak cocok. Lagi pula mau dipakai kemana pakaian begini? Biar ke pesta sekalipun juga nggak cocok ya, Pak? Nggak cocok. Begitu juga makanan. Yang enak untuk lidah orang barat, belum tentu enak untuk lidah kita. Seperti steak yang Bapak makan tadi siang itu. Anaknya makan steak. Steak yang di mana, Pak? Enak ya, Pak? Kalian iri ya? Bapak makan steak? Kalian tidak perlu iri. Steaknya nggak enak kok. Padahal mahal kan? Pasti. Mahal banget. Tapi aku ditraktir relasiku kok. Kalau kita mau jujur, apa sih enaknya masakan barat? Hambar buat lidah kita, kurang bumbu. Bapak sih lebih suka bistik Jawa daripada steak yang tadi siang. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Sinta, Laras, sudah paham kan arti lengan Bapak melingkar di pundak Mama dengan nyebut-nyebut bistik Jawa? Paham banget, Mah. Ras, besok suruh si Darsi belanja kentang, buncis, wortel, daun selada, mentimun. Pak, pakai daging dalam negeri atau luar negeri? Daging dalam negeri dong. Wong bistik Jawa. Sausnya yang banyak loh. Jangan khawatir, Pak. Mau buat makan siang atau makan malam? Makan malam dong. Supaya kita bisa nikmati bersama. Kamu nggak ada acara apa-apa kan besok malam? Gak ada, Pak. Masa ada acara makan bistik Jawa saya lewatkan? Bistik Jawa dengan kuah melimpah. Wow, Bapak sudah tidak sabar menunggu. Tidak sih sudah ketemuan, Mah. Dia bolongkan kaos kakiku, tapi nggak mau bilang.
disetrika? Itulah. Dia itu bodoh tapi licik. Dia dipasang di kotak ini supaya ketahuan. Licik kan? Darsi! Darsi! Jangan teriak-teriak. Mau apa panggil-panggil si Darsi? Mau saya marahi? Cari sana di belakang, jangan marah-marah di sini. Berisik. Sampai di mana ya tadi cerita tentang bistik Jawa? Sabar-sabar sajalah menghadapi si Darsi. Kamu ngaku nggak? Ngaku, Den. Lain kali, kalau kamu bikin kesalahan, langsung bilang terus terang. Kesalahan kok ditutup-tutupi, biar kamu gulung rapi kayak lemper kaos kaki bolong ini, akhirnya juga bakal ketahuan. Kamu pikir nggak ketahuan ya? Terus terang, takut sih, Den. Takut dimarahi? Iya, Kalau nggak terus terang lalu ketahuan, nggak dimarahi? dimarahi juga. Ih, sama saja ya, Den. Beda. Kok beda? Kalau kamu ngaku terus terang, saya memang marah. Tapi saya hormat sama kamu karena kamu jujur. Kalau nggak ngaku kayak saya, Den. Saya lebih marah lagi dan sebel sama kamu. Karena kamu nggak jujur dan licik. Jadi sekarang ini dia udah sebel sama saya. Sebel luar biasa. Ih, kok pakai nangis? Saya nggak ngerti, dia itu bodoh atau bandel. Pokoknya kalau disuruh apa saja nggak pernah memuaskan. Masang spray nggak pernah bener, mencong sana, mencong sini. Kalau mau benar, ya pasang sendiri, Sinta. Kalau saya nggak keburu-buru ke kampus, memang saya sendiri yang membersihkan tempat tidur. Kalau nggak keburu ya terpaksa saya suruh Mbak Darsi. Tapi ya itu Pak, nggak pernah rapi. Padahal sudah berkali-kali saya ajari. Ada orang kok bodohnya kayak gitu. Dan aneh. Masa saya marahnya begitu saja? Nangis. Sekarang dia ada di mana? Kamu jangan semenang-menang dong, Rud. Dia bikin kaos kaki saya. Masa saya nggak boleh marahi dia? Habis dia nggak sopan waktu terima telepon. Kapan itu? Kira-kira 3 hari yang lalu. Waktu itu saya lagi cari buku ke toko dengan si Mary. Ibunya Mary nelpon ke sini, mau nanyakan jam berapa Mary mau dijemput. Kebetulan Mama lagi di kamar mandi. Rudi lagi latihan voli. Mbak Sinta dan Bapak nggak tahu lagi kemana. Jadi Mbak Darsi yang nerima. Aduh, cara ngomongnya kasar sekali kata ibunya Mary. Kamu ditegur oleh ibunya Mary? Iya, waktu kemarin dulu saya ke rumah Mary. Malu sekali deh. Kayaknya kita ini nggak pernah ngajari sopan santun. Kalau begitu, ajari dia cara menerima telepon yang sopan. Males, sudah terlanjur sebel. Saya juga sebel sama dia. Itu risiko kalian. Kalian yang menghendaki ada pembantu di rumah ini. Jadi kalau ada apa-apa, tanggungan kalian lah. Dari mula saya nggak setuju ada pembantu di rumah ini. Tuh, Mbak Sinta dan Rudi yang minta. Malah 2 orang maunya. Kamu juga senang saja kok. Tugas dapurmu kan jadi ringan. Iya nih si Laras. Kayak aku dan Mbak Sinta saja yang perlu. Jangan gitu dong. Stop. Tidak perlu saling melempar kesalahan dan tanggung jawab. Seperti kata mamamu tadi. Sabar-sabar sajalah menghadapi si Darsi. Waktu Darsi baru datang, mamamu sering tidak bisa menahan amarah menghadapi kelakuan si Darsi. Masih ingat kan? Masih ingat kan, Laras? Ingat. Malah kau yang sering menyabarkan hati mamamu, ya kan? Iya Pak. Nah, sekarang mama sudah tenang dan sabar. Kenapa sekarang gantian kalian yang galak? Atau kalian pengen si Darsi dipulangkan?